Aku tuh yang ngetawain aku halo. Pastilah ini. Terus ketawain gitu dong, mereka banyak ketawa ngejek sambil meremehkan, merendahkan. Dan pas aku posting aku sudah di Istanbul, mereka diem dong. Wah, ini mbaknya bagus nih, ngasih pembuktian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba, kadang kembali lagi bersama saya Kusuma. Oke, di video kali ini saya ada di season Cekak Cerita Singkat. Dan di episode kali ini saya akan membahas tentang kemarin aku sharing di Instagram aku, story aku, tentang kalian pernah nggak sih dikatain halu sama orang-orang sekitar seperti keluarga atau teman kalian atau yang orang sekitar dekat kalian, teman-teman kerja kalian mungkin, karena long distance ya. Jadi sama sekali belum pernah ketemu, jadi mungkin kalian dikira halu gitu ya bahasanya gitu ya. Oke, di sini saya akan sharing, bacain DM yang masuk di Instagram aku. Yuk, let's go. Pantau terus ya. Oke teman-teman, aku bacain cerita pertama ya. Yuk simak. Pernah Min, adik saya sendiri yang suka bilang halu kalau kami lagi berantem. Terus dia bilang, kasihan yang hubungannya jauh, dasar halu segala macam, sering banget nih sih Min. Cuma ya udah sih, diemin aja. Saya juga sekarang lagi long LDR sama orang Turki. Alhamdulillah bulan ke-9. Kita 1 tahun kenalnya dari bulan 7 tahun lalu. Udah hampir 1 tahun sih berarti ya, di salah satu aplikasi. Tapi sekarang komunikasi kami sudah nggak selancar dulu Min. Alasannya karena dari pagi dia kerja sampai sore, terus pulang kerja diajak jalan-jalan sama, kalau bukan abang-abangnya ya sama temen-temennya. Saya sudah coba positive thinking aja karena emang saya udah dikenalin ke seluruh keluarganya. Bahkan setiap video call itu anehnya selalu ingetin hubungannya untuk kita baik-baik saja. Kalau ada masalah cerita, jangan diem-diem terus. Anehnya juga minta kasih dikit waktu buat si pasangan saya ini Min, makanya saya biarin saja selagi masih batas kewajaran. Mohon doanya juga, semoga kita segera ketemu dan segera menikah. Terima kasih curhatnya melalui akun yang lain. Oke. Emang ya kita tuh kadang itu gimana ya, antara realistis sama enggak sih ya, namanya long distance itu juga susah-susah gampang gitu. Pasti aja, gak usah long distance, kita kadang aja pacaran sesama yang sering ketemu aja pasti ada yang nyinyirin, apalagi yang nggak belum pernah ketemu pasti, apalagi nih yang nyinyirin adiknya sendiri sih ya. Jadi kadang ya dibilang sakit hati juga sakit hati, tapi ya emang kenyataannya kita emang belum pernah ketemu ya. Mungkin mereka mungkin ada beberapa mungkin maksudnya baik untuk nggak buat yang realistis aja, cuma kan kadang pemikiran kita sama orang kan beda gitu ya. Kalau kita bahagianya jalannya gini ya mau gimana lagi gitu. Mungkin dia ada beberapa yang mereka milih long distance. Untuk dari aku ya, dari opini aku, mereka milih long distance karena mungkin insecure karena cowok sekitar nggak ada yang suka, atau karena banyak nuntut gitu ya. Jadi atau mungkin mereka lebih nyaman kalau kita long distance sama orang beda negara gitu sih menurut aku. Karena aku juga kadang ngalamin gitu, jadi aku emang lebih nyaman orangnya yang lebih enak aja long distance gitu, kayak menantang gitu sih kalau buat aku dulu ya. Oke, kita bacain cerita selanjutnya. Mbak Mia sabar ya, semoga bisa cepat ketemu dan cepat menikah. Oke, selanjutnya lagi jalanin juga sama orang Turki, udah 6 bulan, alhamdulillah belum pernah berantem. Kalaupun salah paham langsung diselesaikan. Kita berdua udah punya niat untuk menikah, tapi masih belum berani buat kenalin satu sama lain ke keluarga masing-masing karena usia kita sama dan kehitung masih muda. Jadi alasan buat kenalin masih terlalu awal. Usia berapa ya ini ya? Tapi orang tua aku udah pengen aku nikah di umur sekarang. Aku bingung terus apa dan harus gimana. Untuk aku is okay untuk menikah di usia sekarang, tapi untuk pacarku yang masih 21 tahun, ini masih muda sih kalau untuk laki. Untuk orang Turki
menikah hal yang wajar, sedangkan aku nggak mau ngebebanin pacarku dengan ini karena aku pikir ini masih terlalu awal dan aku bingung cara bilang ke ortu kalau aku punya pacar orang Turki. Takutnya mereka bilang aku aneh. Enggak sih, kenapa aneh? Tapi biasanya mungkin semoga aja disupport ya sama orang tuanya ya. Atau pikir itu pasti butuh biaya banyak untuk ketemu. I'm kenal dan Kak. Aku lagi masih bingung banget apa yang harus aku lakukan sekarang cara bilang ke pacarku dari ortuku. Oke, kalau di aku, kalau dirasa kamu belum siap dan pasanganmu belum siap, jangan menikah beneran dah. Karena menikah itu nggak cuma sehari 2 hari gitu. Nanti kalau cuma kamu hanya dituntut cepet nikah karena orang tua harus orang tua pengen kamu cepet nikah gini, coba kamu jelasin pelan-pelan ke orang tua, saya belum siap nikah pak bu, sama pacar kamu juga mungkin ekonominya masih belum baik, masih harus 21 tahun tuh masih kadang tuh masih mencari jati diri ya, masih mungkin cari kerjaan juga gitu, daripada nanti belum siap tapi harus tuntutan harus nikah, nanti takutnya kedepannya gagal, tapi amit-amit juga ya. Kecuali kalau kamu udah bener-bener siap matang, pasanganmu juga udah siap matang, nggak apa-apa sih nikah muda, tapi ya itu nikah itu nggak cuma sehari 2 kali tuh, kalau bisa ya selamanya gitu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar ngasih apa ya, ngasih penjelasan ke orang tua kamu gitu loh, bener-bener dijelasin gitu, jangan biar kamu yang milih hidup gitu loh ya, jangan orang tua kamu nanti kedepannya kayak nggak baik gitu sih. Oke, kita cerita selanjutnya ya. Aku lagi long distance, udah mau setahun, bentar lagi tanggal 10 September, dan insya Allah rencana dekat-dekat ini dia mau ke Indonesia dan rencana menikah di Indonesia. Dia udah bikin paspor juga, tapi aku sedih banget kapan dibuka penerbangan untuk turis. Aku sudah menanti hari-harinya. Aduh, nggak cuma Mbak aja, aku juga menanti. Aku pengen pulang karena kemarin itu ibuku meninggal juga. Aku sampai sekarang belum bisa pulang karena pandemi ini. Aku nggak bisa bawa suamiku gitu, jadi banyak peraturan gitu. Kita doa sama-sama ya, semoga pandeminya cepat kelar dan Indonesia cepat buka border. Oke, kita cerita ke selanjutnya. Pernah, pasti apalagi LDR-nya beda negara, udah sampai mau dijodohin sama orang Indonesia juga karena orang tua takut pasanganku ini toko 50. Toko 50 kayak kayak apa ya, gak ada gitu teman. Terus tetangga dan keluarga besar juga nanyain dan gak percaya, ngiranya ketemu pasangan via Facebook dan modal video call dengan bahasa tubuh. Soalnya kan lagi musim ya yang begindang. Ya sekarang, tapi ada apa ya, kenalan juga hati-hati juga sih. Padahal saya bisa bahasa Turki dan kenal pasangan di itu waktu ikut summer school dan startup competition di sana. Karena saya bodoh amat sama orang, ya udah santai aja. Selama saya tahu apa yang saya jalani ini adalah langkah yang baik bagi saya, dan alhamdulillah bulan Mei 2021 saya menikah dengan suami saya di Turki. Alhamdulillah, happy wedding mbak. Nanti jannah ya sama Allah. Orang-orang yang awalnya underestimate malah jadi mingkem dan malu sendiri ya. Berarti mbak pinter nih ngebuktiin ke dan nutup orang-orang itu yang lanjut ke mbak. Apalagi pas tahu suami dan keluarganya sangat baik, keluarganya besar juga ikut senang, alhamdulillah. Intinya sih kalau ada yang bilang halo ya udah tanggepin biasa aja, santai aja. Mungkin orang ngira halo itu peduli sama kita karena takut kalau pasangan kita itu taunya penipu, catfish dan sebagainya. Karena banyak kasus juga yang longgasan dengan WNA, ternyata pasangan itu hanya toko 50, nggak ada orangnya pas dicari-cari di negaranya, atau ternyata si pasangannya catfish pakai foto orang lain buat menarik lawan jenisnya. Wah, ini banyak banget kasusnya kejatuh ke scammer ya ini. Nanti aku jelasin yang di akhir video aja ya. Jadi jangan lupa juga bagi yang sedang menjalani hubungan terutama dengan WNA, tetap mindful dalam menjalani hubungan kalian. Tetap gunakan logika, terlebih kalau kalian ingin memasuki ke jenjang yang hubungan yang lebih serius seperti pernikahan. Jangan sampai hilang harga diri dan jati diri hanya untuk impresi orang lain. Oke, makasih mbak pesannya. Oke, kita cerita selanjutnya. Mau ikut share pengalaman aku ya. Terus ada Bang Don, waktu yang ngetawain aku halo. Pastilah ini.
Terus ketawaan gitu dong, mereka banyak ketawa ngejek sambil meremehkan, merendahkan. Dan pas aku posting aku sudah di Istanbul, mereka diem dong. Wah, ini mbaknya bagus nih, ngasih pembuktian ya. Menurut aku nggak masalah sih siapa yang datang dulu, mau dia mau mungkin dia datang dulu ke Turki, mau lebih mengenal keluarganya sebelum menikah, nggak apa-apa sih buat aku. Anggap aja liburan ya, kalau mungkin ada dana yang lebih gitu. Jadi nggak harus, kalau dari aku ya, jadi nggak harus laki-laki yang harus datang ke Indonesia dulu menurutku ya. Mana yang kalau sekarang, untuk sekarang kan Indonesia masih tutup border juga ya. Dan pas aku posting aku sudah di Istanbul, mereka diem dong. Pas aku posting lagi bertemu suamiku waktu sebelum menikah, mereka langsung sirik dong, ngata-ngatain aku perempuan nggak tahu malu datengin cowok ke Turki. Halah, paling dimainin aja terus ditinggal. Aduh, ini anggap aja liburan gitu. Ya Allah, saat itu ternyata mulut mereka. Aku ke Turki tujuannya mengadakan acara keluarga kami, yaitu pernikahan saya dan calon suami saya. Karena calon suami saya nggak bisa masuk Indo karena lockdown pandemi. Dan pas hari aku nikah, mereka langsung kaget dong dan nganga ngelihat aku menikah. Apa dan nganga terbengong-bengong mungkin ya maksudnya. Dan terus tahu nggak apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka nge-mood storyku, mereka jengkel karena sirik, iri dan dengki, nggak suka ngeliat hidup aku yang sudah bahagia. Alhamdulillah mbak, semoga hidup keluarga yang sama ya, sama suami. Alhamdulillah, Allah maha baik banget. Allah menunjukkan orang-orang jahat dan gak pantas untuk berada di lingkungan kita. Jadi intinya lakukan LDR dengan kesabaran dan selalu berdoa, karena Allah akan selalu menolong orang yang bersabar. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Bisa mas. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Hai kak, ya mau share sedikit. Saya sedang menjalani LDR dengan pria Turki, orang Turki. Sudah 1 tahun lebih, 8 bulan. Udah lama ya, mau 2 tahun. Untuk dibilang halus sering banget, dari teman kerja, malah saudara juga. Tapi kadang nyesel juga. Orang itu dibilang gak mikir itu, dia bilang bodoh amat itu pasti, tapi tetap dipikiran itu pasti masih ada gitu, masih kepikiran gitu ya. Orang kita yang jalanin kok mereka yang repot, pasti itu dimanapun kita yang jalanin, orang lain yang pasti komen. Tapi sampai di masa dimana kami sudah dalam jenjang serius, bulan depan saya ke Turki dan akan menikah. Sampai di masa ini baru sadar, untuk mereka yang menghalu cukup disenyumin aja. Sampai saya sudah mengundurkan diri dari salah satu maskapai penerbangan yang saya sudah bekerja 10 tahun. Tetapi kembali lagi, cinta harus butuh berjuang, karena mereka tidak tahu bagaimana prosesnya jatuh bangunnya kami sampai di fase ini. Mohon doanya ya, semoga acara pernikahan bulan Oktober nanti dilancarkan. Untuk para pejuang LDR tetap semangat, semoga kita selalu beri kesehatan. Lancar-lancar mbak, semoga. Berarti Oktober itu ini bulan depan berarti mbak datang ya. Lancar-lancar mbak sampai hari hanya. Oke, cerita selanjutnya. Ini tanggal 17 Juli kemarin, tepat 3 tahun LDR. Setiap udah siap buat nikah, ada aja halangan. Tapi aku percaya dia jodohku, kapan gue pasti ada saatnya. Bismillah aja, amin. Semoga dilancarkan mbak ya, karena emang sekarang keadaannya lagi gak ngedukung buat nikah di Indo. Kalau emang option yang punyanya option kedua, kita nikah di Turki, karena sekarang Turki udah open border ya dari tahun kemarin ya. Kalau Indo belum, karena kasusnya juga peningkatan sekali. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita lanjut selanjutnya ya. Selamat sore, pengen curhat dong. Maaf pakai akun fake. Jadi aku kan lagi LDR sama orang Turki nih. Dia baik, perhatian, gak aneh juga orangnya. Nah, udah sekitar 2 harian ini dia agak cuek gitu, udah gak pernah chat duluan lagi kan. Dan aku yang chat duluan. Dan cuma diri doang sama dia. Kadang dibalas juga singkat banget. Tapi kalau malam aku video call dia, aku tanya dia kenapa sih kok agak berubah gitu. Tapi dia bilangnya nggak kenapa-kenapa. Kalau di video call dia malah kayak biasa. Tapi ya udah sih, jarang aku chat aku duluan. Tapi telepon aku duluan. Itu kenapa ya? Padahal kami sudah rencanain ke depannya. Dan dia pernah bilang dia mau ke Indonesia nikahin aku 3 bulan lagi. Jujur aku overthinking banget sama sikap Indonesia, karena aku harus gimana. Aku udah rasa cocok banget sama dia. Mungkin dia masih mikir positif aja, mungkin dia sibuk gitu. Mbaknya dikenal ya sama keluarganya, mungkin bisa tanya aja sama keluarganya gitu atau teman-temannya. Mungkin positif aja, mungkin sibuk kerja gitu.
terus ibu selingkuh. jangan ya, sudah setia ya itu pasangannya ya. Karena gimana ya, LDR itu susah-susah gampang gitu, antara kita harus pakai logika juga gitu. Kalau dirasa dia emang ada perubahan, kalau dia menghindar terus, ya udah berarti mungkin ada yang ngerasa dia bosen gitu ya. Soalnya kadang itu ada perasaan kita nahan kangen gitu juga, nggak bisa ngapa-ngapain, itu sedih banget loh. Terus kita ngeliat teman-teman kita sama pasangan kita, cuma ada pasangan cuma jauh juga nggak enak gitu. Nah, semoga dilancarkan Pak ya, semoga bisa tahu kenapa kok tiba-tiba ngilang. Mungkin dia sibuk kerja atau sibuk ngapain, bisa cari ini dulunya. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya ya. Halo Kak, aku mau melanjutin cerita aku yang dulu pernah curhat kalau lagi dekat sama orang Turki dan ada rencana ke jenjang yang lebih serius lagi. Tapi kadarullah semuanya gagal karena ada beberapa yang bikin aku nggak yakin sama dia. Pertama, soal agama, aku pernah ngirim tulisan amin pakai huruf Arab. Nah, dia malah nanya, apa yang kamu tulis? Aku langsung nanya dong, emang nggak kebaca? Itu amin tulisannya Arab gitu ya. Lalu dia bilang, saya tidak bisa membacanya dan tidak mengerti. What? Kaget dong. Aku nanya lagi, kamu bisa baca Al-Quran nggak? Dia bilang nggak bisa. Terus aku tanya lagi, surat apa saja yang bisa? Dia bilang Al-Fatihah, 3 Qul dan Tasyahud. Is okay, mungkin bisa baca bareng kalau nanti beneran jadi. Nah, aku nggak sampai situ, aku nyari tahu ya orangnya kayak gimana. Akhirnya aku punya inisiatif buat ngetes dia orangnya pelit apa enggak, karena nanti aku bakal tinggal sama dia di negara dia. Jadi coba-coba ngirim foto boneka. Terus aku tuh pengen ini. Terus dia bilang berapa harganya? Harganya 200.000 uang Indonesia. Terus dia bilang mahal. Oke, dia kayak dia lagi ngetes pasangannya ya pelit atau enggak dengan ngasih gambar boneka. Akhirnya aku nyari lagi harga 100.000, dia masih bingung mahal, dia malah ngirim foto yang harganya 50 ribuan. Terus kata aku tuh udah nggak usah. Dari situ aku makin nggak yakin, karena gimana kalau misalkan dia pelit kayak istri, mana harus tinggal di sana. Penting banget dong cari tahu dia baik atau enggak ya, bukan berarti matre, tapi cuma ngetes saja, cari tahu. Kan nggak mau juga kalau dapat suami pelit. Udah gitu pernah dengar katanya di Turki suami yang urus keuangan bukan istri, meskipun nggak semuanya ya, dengar aja. Aku sempat berdoa biar dikasih keputusan terbaik, dan pada akhirnya aku ngejawab lah, karena aku yakin kita ngerasa nggak yakin aja sama dia, apalagi kan soal agama. Oke, di sini seperti yang aku jelasin di video sebelumnya ya. Emang di sini itu yang ngurus keuangan itu pihak suami ya, atau pihak laki-laki, tapi itu tetap di keputusan bersama. Kalau kamu sebelum nikah udah mutusin kita uang bagi berdua atau istri semuanya, nggak masalah gitu, tetap balik di kalian sendiri, keputusan bersama gitu. Tapi emang budaya di sini sebagian besar itu uang dipegang suami gitu ya. Jadi tetap kalian gitu ya diskusi sendiri gitu ya. Kalau mungkin dibilang pelit orang Turki itu gimana ya, dibilang pelit juga nggak pelit, mungkin lebih hemat kali ya. Jadi mereka lebih ya nggak semuanya juga sih ya, itu tergantung orang-orangnya, bukan orang Turki aja, orang Indonesia mungkin juga seperti itu. Apanya? Thank you. Tunggu sebentar ya, anak saya agak rempong ini. Suara Bu A, tunggu sebentar Mama. Maaf ada gangguan sedikit. Oke, jadi kita lebih berpikir, dibilang realistis juga harus realistis ya. Jadi kalian sebelum nikah harus komunikasiin siapa yang pegang keuangan. Terus nanti kalian habis nikah mau tinggal di mana, tinggal sendiri atau sama orang tua gitu ya. Jadi kayak harus ada rencana-rencana gitu, nggak cuma langsung nikah gitu loh. Soalnya nanti habis nikah itu banyak banget gitu problem yang datang gitu ya. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya ya. Pernah banget Mbak jalanin LDR 3 tahun itu berat banget, dan ada temen yang bilang di komen, jangan terlalu berkhayal tinggi, nanti takutnya jadi gila. Dan aku buktikan kalau Allah berkehendak yang gak ada mungkin. Walau aku tinggal di pelosok kampung ya, ini kakaknya sekarang udah menikah dan sekarang tinggal di Antalya, punya anak ya. Alhamdulillah Mbak ya, sekarang udah bahagia. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya. Aku sedang di posisi ini Kak, karena kita belum pernah ketemu sama sekali. Jadi aku sering banget dibilang halo sama teman-temanku. Mereka bilang udahlah cari yang dikit-dikit aja, nggak usah ngayal jadi istri orang Turki. Oh iya, ngomong-ngomong aku LDR Indo Turki dan udah jalan 8 bulan Kak. Akhirnya aku curhat ke pacarku kalau aku sering banget dikatain halo dan respon pacarku, udah kamu gak usah pikirin apa kata mereka, udah pasti bakal datang ke Indo buat ketemu sama kamu keluargamu. Insya Allah Mbak ya, semoga dijabanin.
Aku juga udah dikenalin sama keluarganya kak, tapi dia ngenalin aku bukan sebagai pacarnya, melainkan calon istrinya. Masya Allah, anehnya baik dan ramah, apalagi kakaknya Billy. Aku sama dia tuh kayak Tom and Jerry. Soalnya sering banget ganggu, apalagi pas lagi ngepuji sama pacarku, dia main nongol aja di kamera. Terus nanya kapan kalian nikah, nanti aku akan jalan-jalan ke Istanbul. Cuma pas di awal dikenal ke keluarganya, babanya kurang setuju gitu kalau calon istri anaknya dari Indonesia, karena jarak antara Turki dan Indonesia itu jauh, beda kultur, beda gaya hidup, dan banyak banget yang beda. Terus pacarku ngejelasin ke baba biar babanya itu bisa terima aku, dan aku pun juga ikut ngebantu dengan doa. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian pacarku ngasih tahu kalau babanya udah bisa terima aku, dan di hari juga pacarku langsung video call bareng babanya. Alhamdulillah, semoga dilancarkan ya buat ketemunya. Oke, cerita selanjutnya ya. Halo, apa kabar? Aku mau sharing juga sih tentang gimana rasanya dibilang halu karena punya hubungan LDR, apalagi belum pernah ketemu ya kan. Terus ini ceritanya agak panjang ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak terlalu mendengarkan ocehan orang-orang yang di sekitar aku, mau dinyinyirin atau segala macam, karena ini adalah keputusan kita dan kita yang ngejalanin. Ini betul sih ini. Tapi aku punya tips nih buat teman-teman biar nggak terlalu kepikiran ketika kalian dikatain atau dinyinyirin halu sama orang di luar sana. Yang pertama, kita harus merahasiakan hubungan kita di awal-awal. Karena apa? Ketika di awal-awal hubungan udah go publik, terus cerita kesana kesini, orang-orang tidak mengenal kita, tapi karena kita umbar dan mereka malah jadi tahu kalau kita punya hubungan LDR, itu akan sangat rentan sekali. Intinya kita harus merahasiakan hubungan kita. Kalau emang kita belum pernah ketemu ya, jangan dipublis juga sih. Tapi gimana ya, merahasiakan hubungan LDR di awal-awal ini bisa mengurangi tingkat kecemuasan buat kita dan pasangan, karena tentu saja ini adalah tahap pertama kita mengenal pasangan kita lebih dalam. Ini masih tentang aku dan Doi gitu maksudnya. Khawatirnya kita baru aja membangun hubungan LDR dengan orang yang belum pernah kita jumpai, dan kita tiba-tiba go publik. Ini akan memancing bibit-bibit pelakor. Aduh, pelakor. Ada beberapa sempat cerita ya Kak Amir. Kan kalau ternyata Doi-nya kecantol sama temannya sendiri, karena si Doi belum mengenal kita lebih dalam, kita juga belum mengenal si Doi lebih dalam. Akhirnya karena kita go publik, jadi banyak peluang yang membuat si Doi pengen kenal lebih banyak tentang orang lain karena tidak bisa mengenal kita sebagai pasangannya. Karena pengalaman pribadiku, jujur kami saling tukaran akun sosmed. Sampai pada saatnya aku pengen ngepost tentang dia dan dia juga ngepost tentang aku, saling teh. Beberapa teman aku justru langsung follow dia. Wah, ini banyak kejadian nih. Di aku juga gitu nih. Yang tadinya aku nggak nyangka nih cewek bakal segitu ngeresponnya, akhirnya beberapa orang yang tadi aku pikir nggak terlalu peduli, mereka justru yang nge-follow akun si Doi, bahkan nge-DM juga gitu, padahal akunya yang pegang. Nah, disitulah pelajaran yang aku dapat, karena menurut aku Bang Adil itu sensitif banget. Kalau bisa kita jangan memberi peluang hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bisa terjadi kapan saja kalau kita nggak benar-benar menjaga itu. Bukan berarti kita nggak percaya sama pasangan kita, tapi faktor eksternal itulah yang membuat kadang kesalahpahaman itu terjadi. Selain itu juga pengalaman aku berani go publik dan cerita sama circle aku itu ketika kami hampir 2 tahun menjalani hubungan LDR. Jadi pada kaget tuh teman-teman. Terus teman di sosmed juga yang sebenarnya aku juga nggak deket-deket amat sama mereka malah ngerespon. Tapi pentingnya di sini adalah di awal-awal hubungan kita usahakan untuk sharing dengan keluarga, karena mereka adalah orang terdekat yang sehingga kita bisa dapat gambaran atau nasihat atau mungkin pendapat dari keluarga kita apakah mereka merestui hubungan. Bedanya ketika kita tidak terbuka sama keluarga di awal-awal, justru memilih untuk menceritakan di akhir nanti setelah dapat 2 atau 3 tahun lalu justru keluarga kita tidak merestui, itu justru akan semakin sulit. Kita udah terlanjur cinta, Elif terlanjur cinta, cinta. Kita udah terlanjur sayang sama si Doi, tapi ternyata keluarga kita atau dia nggak memberi restu. Intinya di sini adalah ketika orang-orang ini tidak dikenal siapa kita juga nggak deket dan dia tidak punya andil dalam memutuskan hidup kita. Maka jangan didengerin, nggak usah ditanggepin, biarin aja. Kita yang membangun sebuah hubungan, kita merencanakan sebuah hubungan dengan seenaknya mereka kemana, terus kita jadi kepikiran dengan omongan mereka sebaiknya. Oke?
Jadi intinya itu kita itu di sini yang Mbak curhatin tuh kita harus merahasiakan hubungan. Oke, kalau menurut aku itu tetap kembali ke masing-masing ya. Kalau mereka cara bahagianya dengan go publik ya silahkan, tapi pasti ada resikonya ya. Emang beberapa kalau kita itu ngetek pasangan kita, apalagi pasangan luar negeri, otomatis beberapa yang pasti ngefollow pasangan kita gitu ya. Soalnya saya sendiri juga ngalami seperti itu, tapi suami saya selalu di reject ya, karena kalau suami saya itu kalau belum pernah ketemu ya udah nggak di accept gitu. Jadi sedikit dia pertemuannya di sosial medianya gitu ya. Terus kalau namanya pasangan itu kadang itu mau diikat kayak apa kayak sama kalau pasangan gitu kan, kalau kalau mau diikat kayak apapun, kalau dia nggak setia ya udah mau gimana lagi. Tapi kalau dia mau dibebasin, kalau dia niatnya setia ya udah setia sih. Semoga langgeng ya Mbak sama pasangannya, segera ketemu sama pasangannya. Terus sekarang emang agak jadi Oke, cerita selanjutnya. Pernah dikatain halo tapi dibawa santai aja. Dulu itu mah orang-orang selalu bilang paling di sana dia juga punya yang lain. Dan nggak tahu aja bucin itu dia bukan aku, namanya juga netizen. Susah lihat orang senang, tas kalau udah ke bucin nikah baru mereka malu dan udah ngeledek. Ya pastilah ini ya. Oke, cerita selanjutnya. Masih LDR sampai hari ini. All is going well. Tahun depan berangkat ke Kirsehil. Amin. Semoga dilancarkan Kak, ketemu sama pasangannya. Oke, kita cerita selanjutnya. Pernah dulu tahun 2020 jalin komitmen sama orang Turki, first time banget jalin komitmen ketemu online. Dan kita jalin hubungan kurang lebih 4 bulan. Teman-temanku yang tahu aku lagi dekat sama dia langsung negatif thinking dan ngerasa aku halu atau menghayal bakal jadi seperti YouTuber itu. Mereka kayak seneng gitu. Terus pada akhirnya aku juga tetap putus sama orang Turki karena dia jadian sama orang Indonesia juga yang tuh cewek. Udah aku curigain dari dulu. Sekarang aku sama dia udah last kontak. Oke, semoga dapat ganti yang baik dan tetap jadi sendiri-sendiri ya. Oke. Dan cerita selanjutnya, seringkah dibilang halus sama teman-teman sendiri, dipandang aneh sampai ada yang nyindir di status WhatsApp. Wow, ini benar-benar terlalu magic deh. Nyinyirin tante sendiri, dibilang cuma buat mainan, tapi alhamdulillah masih ada sahabat-sahabat dan keluarga yang mau support dan doain. Oke, semoga cepat ketemu Mbak, tetap semangat untuk LDR-nya. Oke, sekian dulu ya cerita-cerita dari teman-teman Instagram saya, dan terima kasih udah udah mau berbagi cerita, udah mau sharing tentang pernah nggak dikatain halo sama orang-orang sekitar. Ya tetap semangat LDR-nya. Kalau kita LDR dan kenal di sosmed, harus berpikir realistis juga ya. Jangan terlalu, aku bilang jangan terlalu bucin juga, jangan terlalu cinta juga kalau kalian belum belum pernah ketemu orangnya gitu ya, dan belum pernah mau menikah gitu loh ya. Jadi kayak sewajarnya aja, cinta boleh tapi sewajarnya aja, masih logika kan, belum pernah ketemu. Kamu nggak tahu di sana dia ngapain, dan dia juga nggak tahu kamu di sini ngapain gitu loh ya. Jadi emang butuh LDR tuh butuh kepercayaan. Yang penting kita percaya aja dan tetap berpikir positif. Dan untuk yang kenal-kenal di sosial media, hati-hati juga, soalnya banyak scammer, jadi jangan terlalu percaya gitu ya. Usahain kalau emang kamu niat LDR, usahain setiap hari tuh bisa video call gitu ya. Jangan, kalau mereka nggak mau diajak video call fit, biasanya mereka itu kayak penipu atau mungkin nggak percaya diri ya. Tapi menurutku skip aja kalau mereka nggak pernah mau video call gitu ya, dengan berbanyak alasan gitu. Dan untuk yang kenal online, jangan pernah mau dimintain uang ya, transfer uang atau apapun barang. Kalau mungkin tukaran hadiah, mungkin nggak usah mahal-mahal, hanya untuk tukar hadiah saja biasa gitu, kirim paket makanan gitu, apa snack gitu sih biasanya sih is okay, nggak masalah. Yang penting jangan kirim uang, transfer uang yang terlalu banyak gitu. Tetap hati-hati karena sosial media kan belum real gitu ya. Oke, sekian dulu video saya, dan lanjutkan video-video berikutnya. Nonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.